Shalom anak-anak semua, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu GKSI Filia Taman Modern. Kita tetap bersukacita walaupun kita masih mengikuti ibadah secara online. Puji Tuhan, anak-anak semua sudah siap, sudah duduk yang manis. Kita akan bersama-sama menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, beribadah bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini. Kami boleh kembali beribadah bersama-sama walaupun masih melalui online. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang masih kami boleh dengar. Bahkan kami bersyukur kalau kami masih boleh memuji Tuhan melalui ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan Yesus boleh memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Tolong kami untuk bisa duduk diam dan berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami untuk dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan, akan kami dengar bersama-sama. Tolong juga Ibu Susan yang akan bercerita, Tuhan pimpin supaya Roh Kudus juga boleh berbicara melalui Ibu Susan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sebelum kita akan lanjut dengan ibadah pada hari Minggu ini, kita memuji Tuhan bersama-sama. Yuk. Kita akan mendengarkan sebuah cerita. Kembali kita akan mendengarkan kisah tentang Tuhan Yesus. Pada saat ini, adik-adik melihat di sini sebuah kota yang begitu indah. Kota ini bernama Nain, ya, kota Nain. Jadi setelah Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang di kota Kapernaum, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya
melanjutkan perjalanan ke kota Nain. Bukan hanya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, tapi ada orang-orang juga yang lain yang menyertai Tuhan Yesus dalam perjalanan ke kota Nain. Nama kota Nain ini hanya disebut satu kali saja dalam Alkitab. Arti dari Nain itu adalah tempat yang menyenangkan. Ya, anak-anak, sebentar kita akan melihat lebih banyak lagi tentang kota Nain. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di kota Nain, ya. Adik-adik, ada yang pernah menangis tidak? Pasti semua pernah menangis, ya. Tuhan Yesus juga menangis. Dalam Yohanes 11 ayat 35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Mengapa Tuhan Yesus menangis? Mengapa Tuhan Yesus tersentuh hatinya? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini kota Nain, ya. Kota Nain cukup jauh dari Kapernaum. Tadi kita sudah melihat kota Nain yang begitu bagus, tenang. Dan di sini Tuhan Yesus datang dari Kapernaum bersama murid-muridnya dan sekelompok orang-orang yang mengikut dia, karena mereka melihat banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan, banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga bukan saja murid-muridnya yang mengikuti Tuhan Yesus ke kota Nain, tapi ada orang-orang lain juga. Kota Nain itu jaraknya sekitar 30 km, cukup jauh anak-anak semua. Tapi Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dan sekelompok orang, mereka pergi ke kota Nain, ya. Nah, ini dia Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dan juga ada orang-orang lain yang menyertai Tuhan Yesus. Mereka berjalan menuju kota Nain. Pelan-pelan mereka berjalan, dan ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan orang-orang lainnya mereka mendekati gerbang kota Nain, Tuhan Yesus mendengar ada isak tangis. Gitu ya, anak-anak ya, kalau orang menangis terdengar suaranya menangis seperti itu. Tuhan Yesus kemudian makin hari berjalan semakin dekat di kota itu. Dia melihat ada segerombolan orang, sekelompok orang yang mengikuti. Beberapa orang sedang mengusung orang yang sudah meninggal. Tuhan Yesus melihat ada seorang ibu yang menangis, sedih. Nah, kita lihat semakin dekat Tuhan Yesus memperhatikan ibu ini begitu sedih. Jadi anaknya meninggal, anak satu-satunya, dan ibu itu adalah seorang janda. Janda itu artinya dia sudah terpisah dari suaminya, tidak punya suami lagi. Ibu janda itu sekarang sendiri karena anak laki-laki satu-satunya meninggal. Ini kita lihat beberapa orang sedang mengusung anaknya yang meninggal, dan orang-orang lainnya ikut berduka mengantar jenazah itu untuk dikuburkan, dan ibunya menangis. Ketika Tuhan Yesus melihat ibu janda itu menangis,
hati Tuhan Yesus langsung tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan itu adalah perasaan kasihan ya terhadap ibu yang bersusah hati, dia menangis mengiringi anaknya, jenazah anaknya yang sedang diusung akan dikuburkan. Tapi adik-adik tidak perlu bersusah hati karena Tuhan dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi orang-orang fasik dibengkokkannya jalannya. Artinya Tuhan memperhatikan janda yang susah dan dia akan menghibur. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat mengerti kesusahan manusia, kesusahan kita, kesedihan kita. Di Mazmur 146 ayat 9 ya. Begitu juga Tuhan melindungi para janda. Dia tidak meninggalkan ibu-ibu yang sudah janda. Jadi kalau ada ibu-ibu atau anak-anak ada yang tahu ibu-ibu yang sudah janda, tidak usah bersedih. Mungkin ada keluarga yang sudah janda. Tuhan menjaga dan melindungi orang-orang janda. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat janda itu bersedih, hatinya tersentuh dan kemudian dia mendekati ibu itu. Tuhan Yesus kemudian menyapa, dia berkata, "Jangan menangis." Tuhan sangat mengerti kesedihan ibu ini. Dan kemudian perlahan-lahan Tuhan Yesus juga mendekati orang-orang yang mengusung jenazah. Dan dia kemudian memegang peti itu dan orang-orang yang mengusung akhirnya berhenti. Kemudian Tuhan Yesus memandang anak muda, anak laki-laki dari ibu janda itu yang sudah meninggal. Kemudian Tuhan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan apa yang terjadi anak-anak? Anak muda itu langsung hidup kembali. Dia langsung berkata-kata, dia berdiri, dia bangun, dan kemudian dia bercakap-cakap dengan ibunya. Waduh, betapa sukacitanya ibunya ya. Tuhan Yesus langsung membiarkan mereka bercakap-cakap, anak dan ibunya. Kemudian orang-orang yang ada di tempat itu semuanya kaget, ada rasa takut, bukan takut yang menakutkan ya, takut yang hormat karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Mereka begitu kagum dan mereka juga akhirnya memuji Allah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang percaya, yang menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan, menanti-nantikan Mesias, sehingga mereka katakan seorang nabi telah datang. Seorang nabi yang mereka nanti-nantikan katanya telah muncul di tengah-tengah mereka, karena mereka melihat bagaimana hanya dengan mengucapkan kata-kata Tuhan Yesus dapat membangkitkan anak muda yang tadi sudah meninggal. Kita lihat ada yang kemudian mengangkat tangannya, bersukacita, bersyukur karena apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Apalagi
ibu janda itu sangat senang karena tentunya dia mendapatkan anaknya kembali. Ada yang menemani dia lagi, ada yang menjaga dia. Puji Tuhan ya. Kita lihat betapa semua orang sangat bersukacita, sangat bersyukur, dan sangat kagum dan hormat kepada Tuhan karena apa yang sudah Tuhan lakukan. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Hanya dengan berkata-kata, berfirman, Tuhan Yesus dapat membangkitkan orang yang sudah meninggal. Dan ini adalah yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan, membangkitkan orang yang mati. Pada waktu-waktu yang lalu kita mendengar cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang. Saat ini di kota Nain, pertama kalinya Tuhan mengadakan mujizat membangkitkan orang mati. Ya, Yesus adalah sumber hidup. Sumber hidup artinya hidup kita berasal dari Tuhan. Makanya orang yang sudah mati, ketika Tuhan berkata, bangkitlah, maka bangkitlah. Karena Tuhan berkuasa untuk memberikan kehidupan. Tuhan Yesus datang untuk membebaskan manusia dari maut, dari kematian. Kematian yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Tapi mungkin anak-anak bertanya, mengapa saat ini Tuhan Yesus tidak membangkitkan orang mati? Ya, karena dalam Alkitab dikatakan bahwa nanti ada saatnya Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Kristus, yang sungguh-sungguh percaya. Ya, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus, artinya mereka yang mati, yang percaya kepada Kristus, orang yang percaya pada Kristus, kalau mereka mati, mereka akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, yang masih hidup, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itulah anak-anak, Tuhan janjikan bahwa kalau Tuhan datang kedua kali, maka semua orang yang meninggal, semua orang yang percaya pada Kristus yang sudah meninggal akan dibangkitkan. Jadi kita tidak perlu merasa sedih, merasa takut, karena satu hari kelak ketika Tuhan Yesus kembali datang kedua kali, maka Dia akan membangkitkan semua orang yang mati dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus. Puji Tuhan ya. Nah, kita semua patut bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa, yang adalah sumber kehidupan, yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk memperbaiki hidup manusia. Dia mampu menyembuhkan, mampu membangkitkan orang yang sudah meninggal. Itulah Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa. Di sini ada ayat hafalan yang anak-anak harus ingat dan hafal. Kemudian divideokan ya. Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan,
Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha luar biasa, yang sangat tinggi, tapi Dia berbelas kasihan. Dia mengerti kesedihan manusia, Dia mengerti kesusahan manusia, Dia tahu apa yang kita perlukan, Dia tahu apa yang sedang menjadi pergumulan. Maka kita harus rajin-rajin datang kepada Tuhan Yesus dan berdoa. Kita katakan kepada Tuhan Yesus apa yang menjadi pergumulan kita. Kalau kita susah, kita sakit, kita perlu sesuatu, kita datang sama Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa juga kita mendengarkan firman Tuhan dan mengingatnya, baca Alkitab, hafal ayat, supaya kita selalu akan diingatkan tentang firman Tuhan, supaya kita tidak susah, kita tidak sedih. Kita selalu akan ingat bahwa Tuhan memperdulikan kita, Tuhan berbelas kasih, Tuhan sayang kepada semua orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi anak-anak, jangan lupa ya, cerita yang sudah anak-anak dengar, ingat dan renungkan, diingat-ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang adalah sumber kehidupan, Tuhan yang mampu membangkitkan orang yang mati. Nanti suatu hari kelak Dia akan membangkitkan semua orang percaya yang sudah meninggal. Puji Tuhan. Kita sekarang akan menutup firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari Minggu ini. Kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang mengerti kesusahan kami, Tuhan yang senantiasa menghibur kami. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa boleh menjadi Tuhan di dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah sumber kehidupan. Engkau adalah Tuhan yang mampu melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasih. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni kalau kami seringkali tidak menyenangkan hati Tuhan, kalau kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh kembali mengajar kami, untuk kami boleh rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin menghafal ayat, rajin mengerjakan tugas-tugas pekerjaan rumah yang ditugaskan oleh guru-guru. Juga boleh membantu mama papa di rumah, boleh taat di dalam semua apa yang diperintahkan Tuhan maupun diperintahkan oleh mama dan papa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sudah siap persembahannya? Kalau kita merasa firman Tuhan sudah memberkati kita, mari kita memberikan juga persembahan sebagai ungkapan syukur. Sambil kita memberikan persembahan, kita
sama-sama mengikuti pujian berikut ini. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Baik anak-anak semua, Puji Tuhan. kita berdoa untuk persembahan dan sekaligus kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini. Mari kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kalau kami pada saat ini sudah memberikan persembahan, itu semua berasal daripada Tuhan sendiri. Berkati Tuhan persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Kami mengembalikan segala puji syukur untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang boleh kami terima pada hari ini. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan memberikan persembahan. Kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu online di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian anak-anak semua, ibadah kita sudah selesai dan kita akan kembali bertemu pada hari Minggu depan dengan cerita yang lain. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.